bersama pewarta Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sirah Nabawiyah disebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 11 perempuan. Setelah Nabi Muhammad SAW menikahi mereka, Al-Quran menurunkan surat An-Nisa ayat 3 untuk memberikan panduan tentang batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang muslim. Jika kamu merasa khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, jika kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dalam norma Islam, poligami diizinkan dengan beberapa syarat yang harus dipatuhi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam perlakuannya yang adil terhadap istrinya. Selain itu, beliau juga turut serta membantu hamba sahaya. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad SAW, karya Abdurrahman bin Abdul Karim, disebutkan bahwa pernikahan Rasulullah SAW pada dasarnya didasari oleh niat membantu para janda yang suaminya gugur dalam membela Islam. Selain itu, pernikahan tersebut yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan suku-suku lain yang pada awalnya bermaksud memerangi Islam. Dan inilah ke-11 istri-istri Rasulullah. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Sebagai istri pertama Nabi Muhammad, beliau merupakan satu-satunya wanita yang tidak pernah ia poligami. Sebelum menikahi Muhammad, Khadijah yang berasal dari kalangan pembesar Mekah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Dia dikenal sebagai wanita yang memiliki setengah dari seluruh kafilah dagang yang berasal dari suku Quraisy, di mana Muhammad bekerja sebagai pegawai. Pada suatu hari, Khadijah mengirim sahabatnya, Nafisah, untuk menanyakan kepada Muhammad, yang pada saat itu belum menjadi nabi, apakah ia memiliki rencana untuk menikah. Dan Muhammad setuju untuk bertemu dengan Khadijah, dan akhirnya mereka menikah tidak lama setelah pertemuan itu. Selama 25 tahun, dari awal pernikahan hingga akhir hayatnya, Khadijah hidup bersama Muhammad. Setelah kematiannya, Muhammad menikahi Saudah pada bulan yang sama, memulai praktik poligaminya dengan menikahi Aisyah, dan kemudian melanjutkannya dengan perempuan-perempuan lain, hingga beliau wafat pada usia 63 tahun. Yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais. Setelah 25 tahun hidup dalam monogami dengan Khadijah, Nabi Muhammad memulai poligami dengan menikahi Saudah pada bulan yang sama setelah wafatnya Khadijah, yaitu pada bulan Ramadan, tahun ke-10 pasca kenabian, 3 tahun sebelum hijrah. Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai umur Saudah saat dinikahi oleh Rasulullah, ayahnya masih hidup saat pernikahan itu terjadi, dan Saudah wafat setelah 57 tahun pernikahannya dengan Rasulullah pada bulan Syawal tahun ke-54 Hijriah. Saudah, seorang wanita bijak dan penyayang, dengan rela memberikan hari-hari gilirannya kepada Aisyah saat ia mulai tua. Tindakan ini dilakukan untuk menyenangkan Rasulullah dan mencegah perceraian. Saudah juga terlibat langsung dalam peristiwa turunnya ayat hijab. Meskipun sebelumnya istri-istri Nabi tidak berhijab, Umar bin Khattab, sahabat Nabi, menyarankan agar mereka mengenakan hijab. Meskipun usulan ini awalnya diabaikan oleh Rasulullah, namun setelah insiden tertentu melibatkan Saudah, ayat hijab pun turun. Hal ini mengizinkan istri-istri Nabi untuk kembali buang air besar tanpa kekhawatiran. 3. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar sebagai istri ketiga Nabi Muhammad sering dihormati dengan gelar ibu orang-orang mukmin yang didasarkan pada surat Al-Ahzab ayat 6 dalam Al-Quran. Ayat tersebut menegaskan bahwa istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang mukmin. Dalam penulisan Islam,
Aisyah diakui sebagai istri favorit Nabi Muhammad. Beliau pernah menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak diturunkan kepadanya di tempat tidur selain milik Aisyah. Aisyah juga terkenal sebagai perempuan yang cerdas, menjadi sumber banyak ilmu tentang hukum Islam dan hadis. Gelarnya sebagai ibu orang-orang mukmin mencerminkan penghargaan dan posisinya yang istimewa dalam sejarah Islam. 4. Hafsah bin Umar bin Al-Khattab. Rasulullah SAW melakukan pernikahan dengan Hafsah pada tahun ketiga setelah hijrah. Menurut keterangan Sirah Nabawiyah, Hafsah merupakan janda dari Hunais bin Hudzafa As-Sahmi, di mana dia gugur ketika berperang melawan kaum kafir Quraisy. Yang kelima, Zainab binti Huzaimah. Zainab dahulunya adalah istri dari Abdullah bin Jahsh. Namun Abdullah bin Jahsh mati syahid saat melakukan perang Uhud yang terjadi 3 bulan setelah ia menikah dengan Zainab. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad SAW berikutnya yang sebelumnya merupakan istri dari Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 4 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Syawal di tahun yang sama. 7. Zainab binti Jahsh bin Rabab. Zainab berasal dari Bani Asad bin Guzaimah serta merupakan putri dari bibi Rasulullah SAW sendiri. Sebelumnya, ia adalah istri Zaid binti Harisah yang dianggap sebagai putra Rasulullah SAW sendiri. 8. Juwairiyah binti Al-Harith. Ayah dari Juwairiyah merupakan pemimpin Bani Mustalik dari Khuza'ah. Juwairiyah tadinya adalah tawanan Sabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Rasulullah SAW menebusnya lalu menikahinya pada bulan Sya'ban pada tahun 6 Hijriah. 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Rasulullah SAW melamar Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan melalui Amr bin Umayyus Ad-Damri, yang sebenarnya saat itu Amr bin Umayyus Ad-Damri diutus untuk menyerahkan surat Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi pada bulan Muharram 7 Hijriah. Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah yang berstatus janda setelah ditinggal wafat oleh suaminya yang melakukan murtad. Meskipun begitu, Ummu Habibah masih tetap berpegang teguh kepada Islam. Yang ke-10 adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah merupakan Bani Israel yang termasuk dalam tawanan Khaybar. Rasulullah SAW kemudian memilih untuk membayar pembebasannya dan menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Maimunah binti Al-Harith. Maimunah adalah saudara dari Ummul Fadl, Lubabah binti Al-Harith. Rasulullah SAW menikahinya pada bulan Zulqa'dah 7 Hijriah saat umroh Qada. Setelah habis masa idahnya, ia disebut sebagai wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah. Oke, para sahabat Pewarta Islam, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.